Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Surya Mulyawan dari kelas D3IF 4703 dengan NIM 6070623.080. Kali ini saya masih ingin presentasi tugas individu untuk mata kuliah KAT. Di sini pertama yaitu judul presentasi, yaitu analisis dan prediksi penjualan global video game menggunakan linear regression. Tujuannya dari proyek ini adalah untuk memahami pola penjualan video game di berbagai platform, genre, dan wilayah, serta membangun model prediktif yang dapat memperkirakan penjualan global sebuah video game. Dataset yang saya gunakan berasal dari Kaggle, di mana dataset menggunakan berjudul Video Game Sales yang berisi informasi mengenai ribuan game termasuk nama, platform, genre, publisher, dan penjualan di berbagai wilayah seperti Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan wilayah lainnya. Metode machine learning yang saya gunakan dalam proyek ini adalah linear regression. Linear regression digunakan karena tujuannya adalah untuk memprediksi nilai kontinu, yaitu penjualan global. Selain itu, metode ini cukup efisien dan mudah dipahami sebagai baseline model. Langkah yang pertama yaitu import dasar, yang kedua load dataset, membaca datasetnya. Ketika ada informasi umum dataset, informasi tentang data awal, yaitu ada statistik regressive. Saya akan terus selanjutnya adalah cek missing value, apakah ada value yang hilang. Nah, terus seterusnya ada baris dengan missing value, maka missing value-nya akan di drop. Di sini ada jumlah game per platform. Di sini bisa dilihat visualisasi data. Nah, di sini ada jumlah game per platform. Misalnya paling tinggi itu DS, Nintendo DS, di mana lebih dari 2000 game per platformnya, sama seperti PS2 yaitu 2000, di atas 2000, dan seterusnya untuk platform. Seterusnya adalah rata-rata penjualan global per genre, dan di sini sebenarnya platform tidak termasuk, jadi yang terbaca dari shooter, role playing, racing, sport, fighting, action, MISS, stimulation, puzzle, strategi, dan adventure. Dan ada berapa juta kopi. Yang selanjutnya adalah korelasi penjualan regional, itu North America sales, Europe, Japan, penjualan di tempat lain, dan global salesnya. Yang terakhir yaitu label encoding untuk kolom kategori, karena beberapa fitur seperti platform, genre, dan publisher berupa teks, saya mengubah menjadi angka menggunakan label encoder dari scheduler. Hari ini penting agar data yang dapat diproses oleh model machine learning dapat diproses, biar bisa dapat diproses. Selanjutnya adalah pilih fitur target, split data latih dan uji, model regresi linear. Saya membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80 banding 20 menggunakan fungsi train list fit. Ini dilakukan agar model bisa diuji terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pelatihan model linear regression. Model linear regression kemudian dilatih menggunakan data latih. Model ini mencoba menemukan garis terbaik yang menggambarkan hubungan antara input dan output. Evaluasi model. Setelah dilatih, saya evaluasi performa model menggunakan dua metrik. Yang pertama ada RMSE, dan yang kedua ada R2 score. Hasil evaluasinya yang pertama 0,005 dan hasil yang R2 score 0,99. Ini menunjukkan seberapa baik model dalam memprediksi penjualan global.
Oke, kesimpulannya, penjualan video game paling tinggi berasal dari wilayah North Amerika dan disusul oleh Europe. Genre action dan sport paling banyak muncul, genre, dan modeling game shooter, model linear regression mampu memprediksi penjualan global cukup baik sebagai baseline. Hasil model masih dapat ditingkatkan dengan mencoba algoritma lain seperti misal random forest atau XGBoost. Oke, demikian presentasi dari saya mengenai analisis prediksi penjualan video game menggunakan linear regression. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap. Terima kasih. Mungkin sampai situ saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.